Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan daftar antrian online di lapak asik BPJS Ketenagakerjaan.go.id, biasanya jika berhasil akan mendapatkan sebuah email yang isinya itu adalah jadwal untuk verifikasi data. Nah, dari sebagian teman-teman ada juga yang bertanya kepada saya, itu verifikasi data kayak gimana sih? Nah, ada nggak sih pertanyaan dari pihak BP Jam Sostek yang akan ditanyakan kepada kita? Lalu pertanyaannya itu apa aja sih? Nah, jadi untuk teman-teman yang belum melakukan verifikasi data, simak video ini sampai habis ya. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan atau berhasil melakukan daftar antrian online di lapak asik BPJS Ketenagakerjaan.go.id, itu akan mendapatkan sebuah email yang isinya adalah jadwal untuk verifikasi data. Nah, sementara jika teman-teman tidak mendapatkan email tersebut, itu artinya kalian itu salah dalam menulis email di antrian online ya teman-teman. Jadi pastikan untuk menulis email itu sudah sesuai dan tidak ada yang salah, karena nanti informasi yang akan disampaikan itu hanya melalui email semuanya ya teman-teman. Verifikasi data ini juga biasanya akan dilaksanakan 7 hari dari teman-teman melakukan daftar antrian online ya. Namun ada juga beberapa kantor cabang yang memang pelaksanaannya itu bisa lebih cepat. Nah, jika hari untuk verifikasi datanya ini udah tiba, nah teman-teman biasanya akan dikabari dulu ya sebelumnya. Jadi ada beberapa kantor cabang yang mengabarkan dulu sebelumnya melalui email atau melalui WhatsApp. Nah, untuk email biasanya itu dari kantor, misalnya ini ya, dari aku nih Cianjur. Misalnya dari kantor cabang Cianjur ini mengirim email ke teman-teman bahwasannya akan dilakukan verifikasi data melalui video call WhatsApp dengan nomor ini dan dengan nama karyawan ini pada jam segini gitu ya isinya biasanya. Atau ada juga yang melakukan chat dari WhatsApp yang isinya itu akan dilakukan video call pada jam sekian atau pada beberapa menit kemudian. Mohon siapkan untuk data-data persyaratannya gitu biasanya ya pemberitahuannya. Nah, pada saat pihak BP Jam Sostek memvideo call kalian, biasanya yang pertama kali ditanyakan itu adalah nama, tempat tanggal lahir, terus nama ibu kandung, ini yang paling sering ditanyakan ya teman-teman. Terus ada juga data perusahaan. Data perusahaan ini biasanya yang ditanyakan itu adalah nama perusahaan, terus kalian ditempatkan itu di bagian apa kerjanya. Terus ada juga tanggal masuk dan tanggal keluar. Nah, ini harus kalian perhatikan juga bahwasannya itu kalian harus ingat-ingat ya ini untuk tanggal keluar dan tanggal masuk, karena kalau misalnya lupa mereka juga akan ningnong gitu ya. Loh, kok kenapa bisa lupa? Itu kan dulu kamu kerja di sana tanggal berapa gitu, tanggal keluarnya juga tanggal berapa. Walaupun kita itu bener-bener lupa gitu ya tanggal dan tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Pokoknya ingat-ingat aja karena nanti pasti akan ditanyakan. Nah, selain menanyakan data diri dan data perusahaan, biasanya pihak BP Jam Sostek ini juga akan meminta untuk memperlihatkan data asli dari persyaratannya ya teman-teman. Nah, dari mulai KK, KTP, buku rekening, terus ada juga kartu BPJS-nya, dan ada juga untuk paklaring. Nah, biasanya jika tidak jelas itu biasanya akan diminta ulang. Kalau misalnya jelas biasanya itu nggak ditanyain ya teman-teman. Nah, namun tergantung kantor cabang pelayanannya juga ya teman-teman. Jadi ada yang benar-benar nanyanya itu terperinci sampai dengan memperlihatkan data-data persyaratan. Namun ada juga yang memang menanyakannya itu cuma data diri dan data perusahaan. Nah, mungkin itu karena data persyaratannya itu udah jelas ya teman-teman. Nah, setelah video call-nya berakhir atau udah beres, biasanya ada beberapa dari kantor cabang yang meminta difotokan kembali data seperti KK atau paklaring. Nah, kalau misalnya ada dari teman-teman yang diminta kembali, sebaiknya diberikan saja ya teman-teman, karena biasanya yang diminta seperti ini data yang teman-teman upload di antrian online itu belum jelas atau enggak jelas gitu ya teman-teman, jadi diminta ulang. Jadi teman-teman itu enggak usah khawatir kalau misalnya diminta ulang datanya ya teman-teman.
Ada juga dari beberapa kantor cabang yang meminta untuk difotokan kartu BP Jam Sosteknya itu udah dipotong. Nah, jadi mereka itu minta untuk BP Jam Sosteknya itu dipotong. Jadi kalian tinggal gunting aja jadi 2 atau jadi 3 bagian, terus kalian foto dan kirimkan ke tim BP Jam Sostek yang memvideo call kalian. Nah, jika sudah beres, biasanya dari pihak BP Jam Sostek juga akan memberitahu bahwasannya saldo BP Jam Sostek kalian itu akan cair atau akan ditransfer ke bank rekening kalian itu dalam waktu 5 hari kerja atau dalam 7 hari kerja. Nah, aku ingetin kembali ya teman-teman. Jadi pada saat sudah dekat dengan jadwal verifikasi data yang sudah dijadwalkan oleh pihak BP Jam Sostek, sebaiknya kalian itu stay tune terus HP kalian atau HP atau WhatsApp kalian, dan siapkan juga persyaratannya seperti KK, KTP, terus buku rekening, ada juga kartu KPJ-nya, dan ada juga untuk formulir JHT-nya ya teman-teman. Jangan lupa karena biasanya itu akan diminta atau minta diperlihatkan gitu ya. Nah, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga teman-teman terbantu informasinya dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.